disebutkan bahwa plagiat itu adalah salah satu perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja untuk mendapatkan atau memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah yang seolah-olah menggunakan karya ilmiah tersebut untuk pilihan sendiri. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saat ini saya Edo Van Houten, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu alumni dari USM Indonesia yang saat ini juga sudah bisa dikatakan udah pegawai nih di Universitas Sari Mutiara. Saat ini kita bersama dengan Bang Krisman. Selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi Bang. Oke, bisa perkenalkan dirinya Bang, silakan. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Krisman Halawa. Saya merupakan pegawai perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Oke, Bang Krisman ini saat ini kerja di perpustakaan nih Bang? Ya, benar sekali. Kita mau cerita dikit Bang soal pengalaman sebagai mahasiswa nih. Yang notabene kan Abang sebagai alumni juga dari Sari Mutiara, boleh cerita nggak sih? Di saat jadi mahasiswa Abang ini dari prodi mana dan ya pengalaman-pengalaman selama belajar di USM Indonesia itu gimana sih Bang? Oke, baik. Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya terima kasih kepada tim kreatif podcast USM Indonesia yang telah mengundang saya kemari untuk mengisi acara hari ini. Sebelumnya saya merupakan lulusan ya, alumni dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya merupakan lulusan dari program studi perpustakaan dan sains informasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial angkatan 2018, alumni 2022. Jadi masuk sebagai mahasiswa di jurusan perpustakaan dan informasi itu sebenarnya menyenangkan dan asik, belajarnya juga asik. Kemudian sembari dengan fasilitas yang memadai di lingkungan kampus dan tersedia banyak sarana yang banyak digunakan oleh kita, salah satunya saya sebagai mahasiswa waktu itu sebagai mahasiswa. Dan mungkin saat ini juga syukur setelah tamat lulus juga, sebelum pun saya menerima ijazah, saya juga dipercayakan dan dinyatakan diminta untuk bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan kita di Sari Mutiara Indonesia. Nah, oke, berarti dari pengalaman mungkin di saat masuknya di Sari Mutiara karena mungkin dosen ngelihat nih, ini kayaknya mahasiswa yang aktif nih, mahasiswa yang bisa dipanggil, sampai bahkan sebelum menerima ijazah sudah diterima nih untuk kerja di Sari Mutiara Bang ya? Ya, benar sekali. Jadi kebetulan waktu itu ya pertama sekali saya sebagai mahasiswa dulu saya ikut aktif dalam organisasi juga. Kami di perpustakaan punya namanya organisasi yang disebut dengan HIMPIP atau Himpunan Perpustakaan dan Sains Informasi. Waktu itu saya sebagai ketua organisasinya. Dan ya kebetulan aktif juga dalam saya juga aktif dalam segi penulisan juga, jadi sedikit ikut lomba juga. Dan kebetulan waktu itu ya mungkin dari pandangan para dosen-dosen saya juga di program studi perpustakaan menilai bahwa mungkin saya ada ada potensi gitu lah ya. Nah kebetulan juga pada waktu itu di saat pengujian seminar hasil, kebetulan dosen penguji saya adalah prorektor langsung. Dan ada dosen-dosen yang lain, dosen penguji, dosen program studi. Dan di saat itu juga saya diminta untuk siap bekerja di perpustakaan kita di Sari Mutiara. Nah ini berarti ya itu tadi menjadi pengalaman Bang Krisman ya ketika skripsi nih, maju sidang, pengujian langsung rektor nih ya. Berarti agak deg-deger gimana gitu Bang? Iya, waktu itu sih pas mendengar bahwa penguji Bu Rektor, ya awalnya saya deg-degan ya, karena apalah yang mau saya jawab nanti ketika ditanya Bu Rektor ya. Ya kita sepandangan lah, kalau rektor pimpinan perguruan tinggi yang menguji kita, otomatis kita ada deg-degan. Iya, kesannya gimana gitu ya? Ya gitu ya. Jadi ya tapi setelah melewati banyak melewati sidang, ternyata luar biasa. Ya akhirnya juga lulus juga. Ya. Gitu. Oke. Bang Krisman, kita tahu ini kan baru teman-teman yang SMA mungkin baru selesai pengumuman lulusan untuk di PTN nih. Ada juga mungkin yang kurang beruntung yang tidak lulus dan harus masuk ke swasta. Nah, ini mau kasih mungkin buat Sobat Mutiara di rumah yang baru lulus SMA, masih bingung nih mau kuliah kemana. Nah, boleh Bang Krisman kasih sedikit pandangan ketika pertama kali nih Abang memilih
jurusan perpustakaan. Mungkin ada juga yang pengen masuk ke perpustakaan tapi masih bingung milih kampus di mana. Nah, apa yang menjadi nilai unggul dari kampus Sari Mutiara khususnya di prodi perpustakaan sendiri? Siap. Nah, jadi untuk jurusan perpustakaan, khususnya di Kota Medan ini, Universitas Sari Mutiara merupakan perguruan tinggi swasta, dan kita salah satunya jurusan perpustakaan yang di bawah naungan perguruan tinggi swasta. Di dalam ini ada beberapa kelebihan dan keunikan dan daripada memilih jurusan perpustakaan ini. Jadi yang pertama adalah dari sisi prospek kerjanya. Jadi setelah saya melewati banyak hal, ternyata prospek kerja lulusan dari program studi perpustakaan itu sangat luas, Pak. Jadi kita banyak bekerja di segala sektor pekerjaan, misalnya dalam lembaga, kantoran, atau khususnya di perpustakaan juga bisa, Pak. Di sekolah juga bisa, ngajar juga bisa, meneliti juga bisa, dan menjadi arsiparis juga bisa. Pustakawan sebagai kami juga bisa, jadi prospek kerjanya luas. Jadi untuk masuk di jurusan kami ini, khususnya di perpustakaan, sebenarnya sangat beruntung ya bagi teman-teman, apalagi saat ini untuk teman-teman siswa SMA SMK sederajat yang ingin mau mencari kuliah, yuk masuk ke perpustakaan, karena di perpustakaan itu kita banyak mendapat ilmu yang banyak, kemudian prospek kerjanya itu sangat menjanjikan, Pak. Dan khusus di Universitas Sari Mutiara, biaya kuliahnya sangat memadai. Ya, kemudian fasilitasnya sangat menjangkau dan memadai untuk kebutuhan dan keperluan si calon mahasiswa dan mahasiswa setelah dinyatakan menjadi mahasiswa nantinya. Oke, berarti ya bisa dibilang secara fasilitas, kemudian juga metode pengajaran Sari Mutiara bisa dibilang lebih unggul lah dari kampus-kampus yang lain, begitu ya. Iya, nah, benar. Kalau kita lihat nih Bang ya, saat ini kan kalau orang bicara mengenai perpustakaan, Benar. ya pasti ya jadinya pustakawan, kemudian ya paling di bagian-bagian ya kantor-kantoran lah gitu ya. Nah, ternyata bisa menjadi seorang peneliti, Ya, kemudian bisa dikerja di perusahaan gede juga gitu Bang ya. Benar. Nah, ini mungkin supaya lebih memotivasi teman-teman nih. Dari Abang memutuskan untuk masuk ke perpustakaan ini awalnya gimana di saat tamat SMA? Kenapa justru memilih jurusan perpustakaan? Padahal kita tahu banyak jurusan yang lain seperti manajemen dan yang lain-lainnya, hukum. Kenapa harus memilih perpustakaan ini, Bang? Apa nilai unggulnya Bang lihat di sini? Awalnya sih sebenarnya masuk di jurusan perpustakaan masih belum tahu pasti ya. Awalnya belum mengenal sedetail mungkin sebenarnya apa itu perpustakaan, tapi yang jelas waktu itu kebetulan saya merupakan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Selatan, dan langsung saja waktu itu langsung memilih jurusan perpustakaan. Oke. Nah, keunggulannya yang tadi yang saya jelaskan, bahwa setelah saya mendalami di semester 1 mungkin masih abu-abu lah pokoknya tuh. Kemudian masuk ke tahap berikutnya semester 2 dan sampai semester 5 melewati proses pembelajaran dan teori dan praktik, ternyata masuk dalam jurusan perpustakaan ini sangat-sangat memunculkan ada kelebihan tersendiri, khususnya kami sebagai alumni ya. Ya, jadi kami pun setelah lulus ini, kami dari alumni 2018 ini, angkatan 2018 semua sudah bekerja, Bang. Ada yang kerja di bank sebagai pegawai bank, ada yang kerja sebagai kantoran, ada yang kerja di sekolah sebagai pustakawan sekolah, dan saya juga pustakawan di perguruan tinggi. Itu Bang salah satu kelebihannya sih. Berarti bisa kita bilang Sari Mutiara cukup menjanjikan lah, baik Cukup bagi menjanjikan, mahasiswa, bahkan setelah lulusan juga ya terbilang ya mudah lah untuk mencari pekerjaan dan bisa mendapatkan relasi-relasi yang besar pastinya Bang. Benar sekali. Nah, kita udah bahas tadi gimana awalnya Bang masuk ke perpustakaan. Nah, ini setelah Abang lulus nih, Ya. pasca selesai dinyatakan memang resmi menjadi sarjana, diterima langsung di Sari Mutiara menjadi pegawai di perpustakaan. Ya. Nah, bisa Abang ceritakan nggak sih pengalaman Abang selama mungkin sudah berapa bulan nih Bang bekerja? Mau 1 tahun. Hampir 1 tahun nih. Bisa ceritakan nih Bang pengalamannya di Sari Mutiara, dan perpustakaan Sari Mutiara sendiri menurut Abang gimana sih dari segi fasilitasnya? Oke. Nah, jadi saat ini saya bekerja di perpustakaan Sari Mutiara, berprofesi sebagai pustakawan. Pengalaman saya kerja di sini, memang kita sebagai pustakawan juga punya tupoksi masing-masing, punya tugas dan peranan masing-masing. Untuk tujuan tupoksinya adalah untuk melayani pemustaka, dan sebagai fasilitator dan media dan motivator untuk mahasiswa dalam menggunakan layanan atau jasa layanan di perpustakaan. Nah, pengalamannya adalah kita khususnya dulu kalau di perpustakaan kita Sari Mutiara ini, di mana
yang komponen pentingnya adalah koleksi. Nah, ketersediaan koleksi di perpustakaan itu sangat memadai. Jadi kita menyediakan koleksi berdasarkan jumlah daripada program studi yang tersedia di Sari Mutiara, yaitu 23 program studi. Nah, kemudian kita menyesuaikan itu berdasarkan kurikulum dan kebutuhan daripada pemustaka. Nah, perlu diketahui pemustaka itu adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Kemudian dalam segi pelayanan kita banyak ada layanan sirkulasi, ada layanan keanggotaan secara online, ada layanan bebas pustaka untuk alumni yang mau pengambilan ijazah, kita juga ada layanan itu. Kemudian kita ada layanan tanya jawab pustakawan. Nah, jadi di layanan tanya jawab pustakawan ini kita banyak memberikan ruang kepada mahasiswa, khususnya Sivitas Akademi Sari Mutiara. Misalnya ada semacam tanya jawab terkait penelusuran literatur atau informasi misalnya. Nah, kita di situ ada menyediakan layanan itu. Nah, jadi bisa mempermudah juga nanti mahasiswa-mahasiswa dalam memperoleh informasi-informasi untuk keperluan selama pembelajaran, penelitian, atau lain sebagainya. Oke, tadi Abang sempat menyinggung sedikit tentang penelusuran literasi nih. Ya, ini kan kalau literatur ini kan berhubungan dengan, ya bisa kalau sedikit menyeleweng, bisa kena plagiarisme. Ya, benar sekali Bang. Ini kan, ya Abang kan selaku orang pustakawan yang mungkin bisa dikatakan lebih menguasai dari tata bahasa dan segala macamnya. Bisa dijelaskan nggak sih Bang, bentuk-bentuk plagiarisme yang perbuatan-perbuatan yang berpotensi membuat plagiarisme dan cara mengantisipasi ini, terutama bagi tentunya yang saat ini semester-semester akhir yang lagi pusing nih nyusun skripsi dan lain-lain, bisa dikasih sedikit pandangan dan pemahaman nggak sih Bang tentang plagiarisme ini? Oke. Kita tahu pasti bahwa plagiarisme itu jangan kita anggap sepele. Ya, jangan kita menganggap plagiarisme. Nah, plagiarisme itu kenapa saya bilang kita jangan dianggap sepele, karena plagiarisme itu adalah termasuk salah satu tindakan yang jahat. Jadi tindakan yang jahat yang konteksnya dapat disengaja dan tidak disengaja, itu plagiarisme. Nah, kalau dia berdasarkan pengertian Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang penanggulangan dan pencegahan plagiat di kalangan perguruan tinggi, disebutkan bahwa plagiat itu adalah salah satu perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja untuk mendapatkan atau memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah yang seolah-olah menggunakan karya ilmiah tersebut untuk pilihan sendiri, dengan catatan tidak menggunakan atau tidak mencantumkan sumbernya yang tepat dan memadai. Itulah kira-kira konsepnya begitu menurut Permendiknas itu, pengertian dari plagiarisme. Nah, jadi saya bilang dari tadi bahwa plagiarisme itu salah satu tindakan yang tidak terpuji. Khususnya yang kita di kalangan akademisi itu sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Nah, salah satu jenis dari plagiarisme itu adalah kalau dia di Permendiknas disebutkan di situ karya ilmiah. Karya ilmiah itu bermacam-macam ya. Ada skripsi, tesis, dan literatur yang lainnya. Nah, kemudian plagiarisme bukan hanya karya ilmiah, Bang. Nah, jadi plagiarisme itu juga bisa dikatakan sebagai plagiarisme ide. Masuk juga dalam seni, karya musik, itu bisa juga dikatakan plagiarisme. Bukan hanya dalam karya ilmiah saja, tapi khusus untuk kita di kalangan perguruan tinggi atau akademik, karya ilmiah itu salah satu indikatornya karya ilmiah, gitu, Bang. Nah, untuk salah satu jenis plagiarisme ini yang sering kita lakukan dan sebagian juga kita sebagai Sivitas juga melakukan ini, yaitu melakukan menyalin kata demi kata, Bang. Copy paste Gitu. Jadi itu sering kita lakukan itu tanpa kita sadari sebenarnya, sudah kita melakukan plagiat. Nah, apalagi ya sebenarnya selain itu juga, selain kata demi kata, kemudian kita melakukan plagiarisme dalam segi kepengarangan penulis, kemudian dari segi sumbernya gitu kan, itu salah satu plagiarisme juga. Nah, kemudian berikutnya adalah plagiarisme ini sangat juga dilarang untuk di kalangan kita, karena memang berdampak, pertama konsekuensinya adalah kalau kita sebagai mahasiswa, konsekuensinya adalah gelar kita bisa dicabut. Kemudian ada pemberhentian mahasiswa secara tidak hormat, dan masih banyak konsekuensi yang lain. Itu masih belum masuk, ini masih hanya contoh-contohnya saja. Kemudian untuk pencegahannya sendiri, ya, jadi kita di perpustakaan itu Bang punya peranan dalam mencegah anti plagiarisme. Jadi yang pertama adalah, khususnya kita di Sari Mutiara ini saat ini sudah memiliki yang namanya aplikasi online pengecekan plagiarisme yang disebut dengan Turnitin. Nah, jadi kita sudah berlakukan di OJS di bawah naungan LPPM, dan kita nanti mudah-mudahan akan memperlakukannya untuk untuk Sivitas, tergantung nanti dari kebijakan perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk mencegahnya Bang, selain yang kemudian adalah ketika kita mau mengutip
tulisan seseorang kita mau jadikan sebagai pendukung argumen untuk tulisan kita, maka kita harus membuat atau menggunakan kutipan. Kutipan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, atau menggunakan tanda kutip atau tidak tanda kutip. Ada pedomannya masing-masing nanti, Bang. Kemudian selanjutnya adalah kita juga harus mencantumkannya ke dalam daftar pustaka. Nah, atau di daftar bibliografinya. Jangan kita membuat citasi kutipan, kita tidak membuat di daftar pustakanya. Itu juga dicap plagiarisme, Bang. Walaupun salah satu kita mengisinya, tapi tetap kita dicap plagiarisme. Berikutnya adalah ya kita harus melakukan deteksi plagiarisme, Bang. Jadi itulah salah satu pencegahannya secara umum saja. Nah, berikutnya adalah setiap kita mau melakukan pengutipan, jangan lupa kita parafrase. Jadi kita harus parafrase kalau memang itu kalimat bisa mendukung daripada tulisan kita, khususnya ini untuk mahasiswa semester 8 yang menyusun skripsi atau KTI. Kalau mengutip, lakukanlah parafrase atau lakukanlah pengutipan secara tidak langsung. Jangan lupa menyematkan sumbernya yang tepat dan memadai, dan jangan lupa juga sertakan di daftar pustakanya, Pak. Itu salah satu sih cara-cara penjagaannya secara umumnya saja, Pak. Ya, itu tadi ya kalau bisa dibilang salah satu, tapi saya sudah cukup lengkap ya apa yang disampaikan Bang Krisman tadi. Dia juga sampaikan tips. Nah, intinya poinnya adalah dari plagiarisme ini jangan copy paste langsung. Jangan copy paste. Kemudian iya, kalaupun ada yang mau kita coba ambil dari statement orang yang ilmu orang yang kita buat, ingin kita masukkan untuk menguatkan argumen kita dalam karya ilmiah kita ataupun skripsi, ya kita gunakan kata pribadi kita lah, gitu Bang. Ya, kita rubah kata-katanya, dan jangan lupa kalau mau dikutip itu dicantumkan sumbernya, penulisnya langsung di dalam karya kita dan daftar pustaka tentunya, Bang. Benar. Intinya kalau kita mau mengutip, kalau kita mau parafrase, jangan lari dari konteks dan makna dan tujuan si penulis kalimat si aslinya. Jadi kalau mau kita mau parafrase intinya jangan boleh lari dari makna yang dia tulis itu. Intinya apa yang dia sampaikan kita nggak boleh merubah lah. Jangan sampai lari dari sana. Poinnya tetap itu, tapi mau pakai bahasa sendiri silahkan gitu, Bang. Nah, ini kan tadi Abang juga menyinggung mahasiswa semester 8. Ini kan lagi pusing-pusingnya nih, Bang. Mungkin ada yang sudah selesai penulisan, tinggal maju sidang hasil nih, Bang. Apalagi ya kita tahu di Sari Mutiara setiap prodi itu pasti ada satu orang yang akan diuji oleh rektor secara langsung. Benar. Abang selaku alumni yang sudah berpengalaman langsung diuji di depan rektor nih, Bang. Mungkin bisa kasih tips buat mahasiswa Sari Mutiara yang saat di semester akhir yang akan menghadapi sidang skripsi supaya lebih tenang mungkin gitu, Bang, ya, supaya lebih menguasai. Boleh Abang kasih nggak sedikit tips dan arahan yang sudah Abang jalan ini untuk Sobat Mutiara semua? Oke teman-teman, untuk teman-teman semua yang mahasiswa semester 8 yang saat ini sebentar lagi mungkin ya akan menerima surat surat untuk maju sebagai seminar hasil atau meja hijau, masuk dalam ruang pengujian. Pengalaman saya yang pertama adalah kita harus belajar dulu. Harus memahami poin-poin penting dari penelitian kita. Terutama adalah di bagian latar belakang. Di latar belakang itulah dasar terbentuknya sebuah penelitian. Maju ke tahap berikutnya itu awalnya adalah dari pendahuluan, dari latar belakang. Ketika kita mahasiswa semester 8 menguasai ini, maka apapun pertanyaan ke depannya yang ditanyakan ke kita mampu menjawabnya dengan baik. Yang penting harus memahami apa itu latar belakang dan konsep teori yang digunakan di dalam variabel itu penelitian itu harus dikuasai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah harus menguasai metode penelitian yang digunakan. Kalau dia kualitatif atau kuantitatif ataupun campuran harus dikuasai. Itu yang perlu, Bang. Nah, kemudian ini dasarnya saja, ini harus belajar. Nah, kemudian kadang juga mahasiswa yang mau diuji, kadang ketika dia dikasih pertanyaan kadang grogi. Gugup. Jadi apa yang di benaknya pun hilang seketika. Jadi tipsnya dari saya, fokus aja, jangan terlalu dipikirkan, santai, tapi santainya harus sudah punya dasar sudah belajar tadi malam gitu, siap gitu. Sudah siap lagi pokoknya. Jadi jangan takut dengan urusan penguji. Istilahnya jangan takut dengan urusan penguji, itu hanya sekedar pertanyaan biasa saja. Tapi ketika kita sudah belajar, apa yang ditanyakan kita bisa menjawabnya dengan baik. Intinya adalah harus belajar. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa berdoa. Iya, pasti. Itu aja. Itu pasti, itu poin yang sangat penting tuh. Jangan lupa berdoa, itu aja. Semua serahkan kepada yang kuasa. Apapun yang kita kerjakan, semoga hasilnya juga bisa memuaskan. Iya, itu pastilah. Kalau kita tahu tentunya, ya
dosen penguji pun pasti mempertanyakan hal yang kita tampilkan. Benar Dia sekali. tidak mungkin bertanya yang di luar itu. Jadi benar yang dibilang Bang Krisman tadi, kuasai apa yang menjadi objek penelitian kita, materi yang kita paparkan harus benar-benar dari luar kepala lah. Dan jangan ada istilah grogi Bang ya. Benar Jangan ada sekali. istilah gugup karena dosen penguji juga manusia. Iya, dosen Pasti dia menanyakan hal yang memang sudah ya kita paparkan ke dia dan dia coba uji itu gitu Bang. Iya. Nah, terima kasih sekali Bang Krisman atas waktunya. Banyak sekali ilmu yang didapatkan tentunya untuk Sobat Mutiara yang tentunya jarang didapatkan orang lain. Dan beruntungnya ini didapatkan dari alumni yang juga bekerja nih di Sari Mutiara. Jadi sudah sangat paham apa yang ada di dalam ya SOP di Sari Mutiara begitu Bang. Terima kasih sekali lagi Bang atas waktunya, atas ilmu yang bermanfaat. Semoga Sobat Mutiara semua dapat mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh Bang Krisman. Dan kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Edo Panauton pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast WSM Indonesia selanjutnya. Jangan lupa untuk cek link deskripsi karena di situ akan ada link pendaftaran kita dan link SPMB kita. Sampai ketemu di podcast WSM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa. Salam literasi.